Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tak henti-hentinya menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya serta kasih sayang-Nya. Dan terkhusus di malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat khusus di antara nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rahmat yang khusus yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat seperti ini, nikmat bermajlis ilmu, di mana salah satu tanda dari kasih sayang cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan hamba tersebut untuk dapat hadir di majelis-majelis ilmu yang dengannya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, yang dengannya dia bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang baik, yang dengannya dia bisa mengenal Islam secara hak, secara benar. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Fathul Majid, kitab Tauhid. Dan kita sudah sampai pada bab atau pembahasan tentang siapa yang mengimplementasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar yang insyaallah taala kita akan berusaha untuk mempelajarinya dan semoga kita bisa termasuk di dalamnya. Penulis mengatakan siapa yang mengimplementasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di mana ketahuilah adik-adikku sekalian, keutamaan yang sangat besar ini hanya sedikit dari manusia yang akan meraihnya.
hanya sedikit dari manusia yang akan meraihnya. Dijelaskan pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sahih bahwa orang-orang tersebut hanya sekitar 70 ribuan. Oleh karena itu, mari kita berupaya mengilmui siapakah orang-orang tersebut, dan mari kita berupaya untuk berlomba agar kita bisa termasuk di dalamnya, karena sangat terbatas orang-orangnya. Baik adik-adikku sekalian, apa makna mengimplementasikan tauhid di dalam kehidupan? Mengimplementasikan tauhid adalah pemurnian dan membersihkan tauhid kita dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, perkara bid'ah dan maksiat. Artinya kita bersihkan tauhid kita dari segala macam perkara-perkara yang dapat mencacati tauhid kita, yang dapat mengotori tauhid kita berupa kesyirikan, bid'ah dan maksiat-maksiat. Penulis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala katakan, memperumpamakan hamba-hambanya yang mengimplementasikan tauhid di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Beliau patuh kepada Allah dan hanif, lurus jalannya, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ibrahim alaihissalam dinyatakan mempunyai sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang sangat mulia yang merupakan tujuan dari pengimplementasian tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji akan kemuliaan Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa sifat-sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan Ibrahim alaihissalam adalah imam, tauladan, pemimpin yang dapat dijadikan contoh tauladan. Semua ini tidak lain adalah karena beliau alaihissalam menyempurnakan tingkat keutamaan kesabaran dan keyakinan, di mana dengan kesabaran dan keyakinan inilah kedudukan sebagai imam dalam beragama itu bisa diraih, bisa didapatkan. Syarat untuk menjadi seorang imam adalah dengan kesabaran, dengan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa saja yang memiliki sifat sabar dan keyakinan ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai seorang imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam, pemimpin-pemimpin, panutan-panutan yang memberi petunjuk atas perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang menjadi pemimpin? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina, tak kala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Syarat untuk mendapatkan imam, kepemimpinan dalam beragama adalah
keyakinan dan kesabaran. Dan keyakinan ini tidak akan bisa lahir kecuali dari ilmu. Seseorang harus punya ilmu, barulah dia bisa memiliki keyakinan. Dan seseorang tidak akan bisa bersabar tanpa memiliki keyakinan. Maka perhatikan adik-adikku sekalian, dan ini adalah keyakinan dan kesabaran inilah yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun katakan, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Allah angkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam dikarenakan kesabaran dan keyakinan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam ayat tersebut, bahwasanya beliau adalah seorang yang qanitan, seorang yang patuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, qanut artinya terus menerus berada dalam ketaatan. Artinya Ibrahim alaihissalam itu terus menerus berada dalam ketaatan, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Terus saja Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga qanut sebagaimana orang-orang yang melakukan sholat yang cukup lama. Dia memperpanjang sholatnya saat sholat malam, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Ini juga dikatakan qanut. Orang yang terus menerus lama dalam ibadahnya, khusyuk dalam ibadahnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang qanit, khusyuk dalam beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dalam ayat ini, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini, yaitu Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang hanif, lurus. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hanif adalah orang yang menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala macam yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis di sini adalah orang-orang yang betul-betul menjauhi dengan sejauh-jauhnya segala macam apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dijauhi sesembahannya dan dijauhi para penyembahnya. Bukan hanya patung-patungnya yang dijauhi, bukan hanya tuhan-tuhan palsunya yang dijauhi, tetapi orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan palsu pun itu dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Imran ayat 63, kata Allah Subhanahu wa taala, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Lihat, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membersihkan bahwa Ibrahim alaihissalam itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang yang Nasrani. Dikarenakan dua
dua kelompok agama ini, agama sesat ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, masing-masing mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim alaihissalam dari golongannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung membersihkan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ayatnya ini. Allah katakan Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang yang Nasrani, yang beragama Nasrani. Akan tetapi kata Allah, dia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri kepada Allah, lurus agamanya. Dan sekali-kali bukanlah dia Ibrahim itu termasuk golongan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, pemimpin, dan beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk-bentuk fitnah terhadap beliau dari orang-orang yang mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah dari golongan mereka. Allah Subhanahu wa taala bersihkan beliau. Allah Subhanahu wa taala katakan Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, orang yang lurus jalannya, lagi taat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya beliau tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik, yaitu karena bersihnya, ikhlasnya beliau dan sempurnanya kejujuran beliau serta jauhnya beliau dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bersihnya, jauhnya beliau dari segala macam bentuk kesyirikan dalam surah Al-Mumtahanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan mereka, orang-orang yang mengikutinya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perjelas lagi bahwa betul-betul Ibrahim alaihissalam pantas untuk dijadikan tauladan. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan rekomendasi bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari suri tauladan yang terbaik untuk diikuti dalam beragama, dikarenakan kejujuran, kemuliaan, kesabaran dan keyakinan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi dalam ayatnya yang lain dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 tentang bagaimana sebenarnya akidah seseorang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mereka bersikap. Siapa saja yang mau bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, hendaknya dia bisa bersikap sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalu liqaumihim." Ingatlah tak kala Ibrahim alaihissalam dan orang-orang bersamanya berkata, "Inna bura'u minkum." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, wa mimma ta'buduna min dunillah,
dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafiri kalian wahai orang-orang musyrik, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nyata antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minuna billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Lihatlah pernyataan pengingkaran. Barang siapa yang mengakui dirinya telah beriman kepada Allah dan berada di atas agama Ibrahim alaihissalam, dan dia mengikuti millahnya agama Ibrahim alaihissalam, maka hendaknya dia menyatakan pernyataan yang tegas bahwasanya dia betul-betul berlepas diri dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan dan dari orang-orang musyrik yang mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat memperjelas bagi kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikutinya, itu berlepas diri dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apapun yang kalian sembah selain Allah. Kabarna bikum, kami ingkari kalian, kami kafiri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nyata, telah ada di antara saya dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minuna billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kecintaan yang sejati, kebersamaan yang sejati adalah keimanan kepada Allah. Dan selain itu tidak ada kecintaan yang benar selain dari kecintaan karena Allah. Jadi tak kala orang-orang itu kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Nabi Ibrahim menyatakan bahwasanya barulah kita saling berkasih sayang. Kapan kalian orang-orang musyrik tidak mau kembali kepada Allah, maka tidak ada kasih sayang di antara kami dengan kalian. Ini adalah pernyataan tegas. Jadi orang-orang yang mau mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam, agamanya Ibrahim alaihissalam, hendaknya siap menyatakan pernyataan seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam bahwasanya dia itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Bahwasanya beliau juga mengatakan kepada bapaknya, beliau juga mempertegas walaupun itu adalah bapaknya sendiri, Azar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 46 hingga 49. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan aku akan menjauhkan diri dari padamu wahai bapakku, dan dari apapun yang kamu seru selain Allah, dari apapun yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Maka ketika Ibrahim alaihissalam sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami pun menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat mereka menjadi nabi.
Inilah bukti Ibrahim alaihissalam dalam pengimplementasiannya terhadap tauhid. Betul-betul beliau alaihissalam mengimplementasikan kalimat tauhid ini di dalam diri beliau. Betul-betul beliau menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dari perkara-perkara yang dapat mencacati tauhidnya. Dan beliau pun bukan hanya membenci Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, bahkan beliau membenci semua penyembahnya. Ini adalah bentuk dari sempurnanya beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, sebagai bentuk kita mengikuti agama beliau dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Orang yang paling sempurna dalam membenci segala macam bentuk kesyirikan. Maka hendaknya pun kita bisa mampu menyatakan hal yang demikian ini. Kita ingkari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah dan kita membenci para penyembah-penyembah, para pelaku-pelaku syirik tersebut, dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummah, sungguh Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam. Hikmahnya adalah agar orang-orang yang menempuh jalan ini, orang-orang yang mau menempuh jalan tersebut, tidaklah merasa kesepian karena sedikitnya orang-orang yang menempuhnya. Dan jangan merasa terasing. Tidak usah bersedih hati kalau sedikit orang-orang yang mengikuti jalan tersebut, dikarenakan jalan itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, hanya itu yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, menambah hidayahnya, menambah petunjuknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai kita kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.